Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novatin Lestari, NIM 401180017 dari kelas ESC akan membahas mengenai perlindungan konsumen tentang perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat pembatalan sepihak transaksi jual beli online oleh PT Shopee Indonesia. Yang pertama, mengenai deskriptif kasus perlindungan konsumen. Teknologi informasi telah mengalami kemajuan sehingga membuat semesta menjadi tidak terbatas, lalu membawa dampak yang besar secara cepat terhadap transformasi sosial. Di era digital sekarang ini, transaksi perdagangan melalui dunia maya, online atau melalui internet telah terjadi mungkin, sehingga antara pelaku usaha dan konsumen tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Perekonomian dunia sangat besar dipengaruhi oleh adanya teknologi internet. Perekonomian dunia dibawa oleh internet untuk memasuki proses yang lebih terkenal dengan istilah digital economics atau perekonomian digital. Melalui sarana internet, semakin banyak yang melakukan kegiatan ekonomi. Misalnya, perdagangan menyebabkan banyak orang mengandalkan e-commerce sebagai media transaksi. Yang pertama, e-commerce pada dasarnya merupakan pelaku usaha dan konsumen dalam suatu kontrak perdagangan dengan menggunakan fasilitas internet. Kedua, tidak hanya untuk sektor bisnis atau sekedar untuk promosi barang atau jasa. Internet juga mampu merubah pola kehidupan dari masyarakat itu sendiri. Ketiga, saat ini banyak permunculan media sosial yang tidak hanya digunakan sebagai media pertemanan, tetapi digunakan juga sebagai toko online. Toko online di sini merupakan tempat penjualan yang didirikan secara online. Selain dapat menghemat waktu berbelanja, toko online menawarkan barang dan atau jasa lebih banyak dibandingkan dengan toko offline. Tidak hanya itu, toko online pun dapat memberikan kemudahan dalam pengiriman barang. Selanjutnya, tentang keuntungan dan kelemahan jual beli online. Yang pertama, keuntungan. Shopee merupakan salah satu marketplace yang cukup terkenal dan digemari oleh konsumen Indonesia. Shopee pun memasarkan kategori barang seperti produk kecantikan, pakaian wanita dan pria, perlengkapan traveling, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan bayi, elektronik, mainan anak, dan lain sebagainya. Dimulai dengan adanya layanan yang menguntungkan bagi pihak konsumen seperti pengiriman gratis, free shopping untuk biaya pengiriman barang yang telah dipesan, serta COD ke lebih dari 100 kota di Indonesia dengan garansi uang kembali serta potongan harga produk. Selain memiliki keuntungan, juga memiliki kelemahan. Tetapi tidak menutupi kemungkinan dengan hadirnya marketplace terdapat kelemahan yang dapat menyebabkan konsumen mengalami kerugian. Pada saat transaksi online yang dilakukan pelaku usaha telah melakukan kecurangan. Untuk kecurangan yang terjadi akibatnya, untuk pembelian barang-barang, pelaku tidak akan mengirimkan barang pesanan. Produk yang dikirimkan kepada konsumen tidak sesuai dengan pesanan konsumen. Pengiriman pembayaran atau pembelian barang disebabkan oleh pelaku usaha yang mengubah daftar harga yang pada akhirnya bermuara pada terjadinya pembatalan transaksi tanpa konfirmasi terlebih dahulu pada konsumen. Selanjutnya, tentang analisis kasus perlindungan konsumen. Seperti yang dikutip melalui Detik News pada tanggal 2 Oktober 2018, bahwa terdapat konsumen Indonesia yang telah melakukan transaksi online melalui Shopee, tetapi mengalami kerugian akibat pembatalan secara sepihak. Yang selanjutnya, pada kasus tersebut, pihak Shopee selaku marketplace telah melakukan pembatalan secara sepihak terhadap konsumen, yang dimana konsumen itu sendiri memiliki hak serta kewajiban. Hak yang dimiliki oleh konsumen sesuai pada pasal 4, angka 5 dan 8 UU PK telah dilanggar oleh pihak Shopee. Dalam hal tersebut menyatakan bahwa hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, serta hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian yang tidak sebagaimana mestinya. Solusi untuk kasus perlindungan konsumen tersebut. Untuk selanjutnya, prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi haruslah dikedepankan agar dapat meminimalisir terjadinya kerugian yang akan timbul di kemudian hari.
Dengan demikian, dapat melakukan transaksi secara online, konsumen harus lebih efektif dan aspek keamanan yang dikedepankan dalam bertransaksi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.